Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Ruspandi. Saya dari kelas 11 ACP SMK Informatika Sumedang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang basis data. Apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan markas atau gudang, dan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, hewan, barang, konsep, peristiwa, dan lain sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, ataupun kombinasinya. Jadi, basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian, hierarki basis data. Hierarki basis data merupakan serangkaian data tentang pemodelan dalam suatu basis data yang sebelumnya telah berkaitan dengan karakter, field atau data, record, file, tabel basis data yang dapat menjalankan kerja data dengan maksimal dan teliti. Hierarki basis data menjalankan tentang konsep basis data, arsitektur basis data, model struktur hierarki basis data, dan struktur model jaringan basis data. Selanjutnya, ketergantungan fungsional atau fungsional dependency adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Ketergantungan fungsional menguraikan materi tentang ragam relasi basis data, batasan partisipasi atau constraint, dan dependensi. Relasi basis data meliputi relasi one-to-one, relasi one-to-many, relasi many-to-many, dan relasi ternary. Batasan partisipasi meliputi partisipasi total dan partisipasi parsial. Kemudian ERD. Menurut salah satu para ahli, Brady dan Lunam, pada tahun 2010, ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Pengertiannya, ERD adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan atau database dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, yaitu sebagai entity dan relasi antar objek-objek tersebut. Entity Relationship Diagram atau ERD menjelaskan tentang perancangan, deskripsi sistem basis data, identifikasi entitas, identifikasi atribut dan relasi, membuat entity relationship diagram, serta memetakan entity relationship ke tabel relasional. Contoh bahasa basis data yaitu SQL. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk dapat berinteraksi dengan suatu perangkat, terutama sistem basis data relasional. Secara umum, standar query language atau SQL menjelaskan tentang pemakaian bahasa query untuk mengakses data yang meliputi data definition language atau DDL dan data manipulation language atau DML. Selanjutnya, komponen-komponen basis data. 1. Perangkat keras atau hardware dalam sistem komputer. Dalam sistem pengolahan basis data digital, perangkat utama sebagai pengolah data adalah komputer. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau software. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengelolaan basis data. Misalnya, bahasa pemrograman C, Basic Pascal. Yang ketiga, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Yang keempat, basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri. Berisi atau memiliki objek-objek basis data seperti file, table, dan indeks. Mempunyai definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objek secara detail. Yang kelima, sistem pengelola basis data atau Database Management System atau DBMS. Merupakan program aplikasi untuk pengelolaan basis data seperti Microsoft Access, Oracle, dan lain sebagainya. Yang keenam, pemakai atau user, yaitu pengguna yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan basis data. Selanjutnya,
Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem ini merupakan gabungan antara basis data dan kumpulan program atau perangkat lunak DBMS atau Database Management System. Selanjutnya, DBMS. Apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. DBMS didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi. Misalnya, penyimpanan data dalam field dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah komputer dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Selanjutnya, tujuan penggunaan basis data. Ada 7 poin. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Melalui basis data, diharapkan pengguna dapat melakukan penyimpanan, perubahan, dan menampilkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Penggunaan basis data mampu mengurangi pengulangan atau redundansi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi dalam bentuk file antara kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga, keakuratan atau akurasi. Melalui basis data, keakuratan data lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu atau constraint, tipe data, domain data, dan keunikan data. Yang keempat, ketersediaan atau availability. Dengan basis data, data yang sudah tidak dipakai dapat dipisahkan dari sistem database yang sedang aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atau memindahkannya ke media backup untuk menghemat ruang penyimpanan. Selain itu juga dapat memanfaatkan teknologi jaringan komputer agar data yang berada di suatu lokasi atau cabang data juga diakses oleh lokasi atau cabang lainnya. Yang kelima, kelengkapan atau completeness. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan record data, perubahan struktur basis data, menambah field pada tabel atau menambah tabel baru. Yang keenam, keamanan atau security. Walaupun tidak semua basis data menerapkannya, keamanan dalam penggunaan basis data diperlakukan pada sistem yang besar dan serius. Yang ketujuh, kebersamaan atau shareability. Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Selanjutnya, pengguna dalam database. Ada 7. Yang pertama, database administrator ialah manusia yang mengorganisasi seluruh sistem basis data. Database administrator memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database meliputi pengaturan hak akses, koordinasi dan monitoring, serta bertanggung jawab terhadap kebutuhan hardware dan software. Dalam pekerjaannya, biasanya dibantu oleh staf admin. Yang kedua, database designer adalah manusia yang bertugas merancang dan mengembangkan database. Database designer bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database, menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan dalam database. Database designer memerlukan koordinasi akan kebutuhan user database. Yang ketiga, application programmer ialah pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML. DML meliputi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk yang dipakai. Yang keempat, end user adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, maupun membuat report database. Yang kelima,
Sistem analis ialah pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem. Yang keenam, application programmers atau software engineering ialah pengguna yang tanggung jawabnya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Dan yang ketujuh, worker behind the scene ialah pengguna yang tidak tertarik pada database, tetapi lebih cenderung pada membangun database atau kebutuhannya menggunakan alat bantu. Yang selanjutnya, operasi-operasi dasar manajemen basis data. Yang kesatu, pembuatan basis data baru atau create database adalah proses yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop database adalah proses yang identik dengan perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Yang ketiga, pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau create table yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Yang keempat, penghapusan tabel dari suatu basis data atau drop table, identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data atau insert, identik dengan penambahan lemari arsip ke sebuah map arsip. Yang keenam, pengambilan data dari sebuah table atau search, identik dengan pencarian lemari arsip dalam sebuah map arsip. Yang ketujuh, pengubahan data dalam sebuah table atau update, identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Yang kedelapan, penghapusan data dari sebuah table atau delete, identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Yang terakhir, kesimpulannya, basis data merupakan suatu kumpulan data yang disimpan di dalam komputer yang saling berhubungan dan terstruktur atau sistematis yang bisa memberikan kemudahan dalam proses akses dan memanipulasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.